Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kemuliakan Tuhan dengan pujian ini. Segenap hati kita katakan, hanya Dia Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari puji Dia. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, kami puji, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari kita dari awal. Yesus Tuhan kita Allah yang perkasa. Haleluya. Nyanyikan bersama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ciptakan kemuliaan-Nya ke segala suku bangsa. Nyatakan bersama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita menceritakan kemuliaan-Nya, kebesaran-Nya, keajaiban-Nya di antara segala suku bangsa. Mari kita nyanyikan bersama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyatakan bersama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah.
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemurahan-Mu dalam hidup kami, mengiring-Mu Tuhan, inilah tujuan hidup kami. Dimanapun kami berada, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang kenal selalu. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hal untuk mengenal kehendak hidupku.
kesukaan hati. Mari Bapak Ibu sempurna kita bangkit kembali bersama. Ini komitmen kita sebagai orang percaya. Lepaskan semua, lebih mengenal Dia. Sama dengan Dia kita berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kena sekali lagi nyatakan pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua harumku mendengar kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenan. Selalu ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenan selalu. Oh, mari berserah, mari berharap anugerahnya, mari berharap akan kuasanya. Segala bara-bara sadaramu, kami mau berserah Tuhan. Mengiringmu dalam hidup kami, menikmati kebesaran-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, menikmati mujizat-Mu dalam hidup kami. Segala mari menyembah, mari berserah. Segala mata-kata sadana mana-mana-mana-mana. Segala bara-bara sadaramu. Dialah mana-mana-mana-mana-mana. Dialah mana-mana-mana-mana-mana. Segala mana-mana sadaramu. Dialah sadaramu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena besok kita memperingati dan merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan adalah penolongku. Langkah menuju kemerdekaan keuangan bagian ketiga. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Ibrani pasal 13, kita akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Ibrani pasal 13, ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selama 3 minggu yang lalu, kita sudah belajar cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan hidup dalam kemerdekaan keuangan adalah dengan memerintahkan agar manusia bekerja dengan takut akan Tuhan, tulus dan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, serta dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan hidup dalam kemerdekaan keuangan adalah dengan memerintahkan agar manusia memilih untuk tidak jadi hamba uang, menetapkan batas rasa cukup, puas dengan apa yang ada, dan menata pengeluaran agar tidak melampaui penghasilan. Hari ini kita akan belajar langkah berikutnya, yaitu mengandalkan Tuhan dengan menghentikan kebiasaan berhutang. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Firman Allah berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bukan saudara ini, bukan saudara itu, bukan bapak ini, bukan ibu itu, bukan paman ini, bukan bibi itu, bukan orang kaya ini, bukan pengusaha itu, bukan pejabat ini, bukan orang yang berpangkat itu dan sebagainya, tetapi Tuhan adalah penolongku. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Suatu gambaran hidup yang amat diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, firman Allah berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Allah jelas memperingatkan bahwa seseorang bakal menjadi manusia yang terkutuk bila dia memilih untuk hidup mengandalkan manusia, seperti mengandalkan kakak, mengandalkan adik, mengandalkan om, tante, saudara, atau yang dianggap saudara, atau mengandalkan hutang, lalu membayar hutang yang lama dengan membuat hutang yang baru, atau dengan bersedia melakukan apa yang salah, melanggar susila, melanggar peraturan, melanggar hukum dan undang-undang, demi untuk menyenangkan dan menuruti kemauan atasan atau pimpinan, atau demi untuk mengejar uang dan sebagainya. Bahaya lainnya dari hidup mengandalkan manusia adalah hatinya menjauh daripada Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bila hati orang sudah menjauh daripada Tuhan, orang itu berada dalam bahaya mengorbankan hidup kekal bersama Tuhan di sorga demi keuntungan kenikmatan sesaat di bumi. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Keselamatan nyawa kita, hidup kekal bersama Tuhan di bumi dan di sorga, harus lebih berharga bagi kita daripada semua kekayaan dan kesenangan yang dapat diberikan oleh dunia ini. Firman Allah mengingatkan bahwa orang yang mengandalkan manusia, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan manusia akan menjadi manusia terkutuk
yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sebaliknya, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena itu, mari kita memutuskan untuk mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bila betul kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka kita harus menghentikan kebiasaan berhutang. Firman Allah berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Berhutang berarti membeli barang atau jasa dengan uang yang belum dimiliki. Kita harus belajar memilah-milah mana kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk menyambung hidup, mana kebutuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak, mana kebutuhan yang masih bisa ditunda. Daripada berhutang, lebih baik ditunda. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa sebaiknya kita menghentikan kebiasaan berhutang. Yang pertama, karena Bapa di sorga mampu dan mau memberi makan kepada anak-anaknya. Firman Allah mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagaimana Bapa duniawi memberi makan kepada anak-anaknya, begitu pula Bapa sorgawi pasti akan memberi makan kepada anak-anak yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang di sorga pasti akan memberi makan kepada setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya. Bahkan pasti akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bila kita setiap hari merendahkan diri dan minta makan kepada Bapa yang di sorga seperti ini, lalu bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu, maka pastilah Bapa yang di sorga akan mencukupkan keperluan kita, dan tidak ada keperluan untuk berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Alasan kedua, mengapa sebaiknya kita menghentikan kebiasaan berhutang adalah karena Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Dia adalah penolong kita. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, adalah Bapa kita yang di sorga, yang telah menciptakan seluruh alam semesta dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, adalah Bapa kita yang di sorga. Bagi siapa tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, adalah Tuhan Yesus yang sudah membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang mau dan mampu memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang
hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Kita tinggal mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah janji Tuhan ini hanya berlaku di zaman Alkitab? Tidak. Mari kita lihat bukti nyatanya pada kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Hudson Taylor. Di belakang saya ada foto pendeta James Hudson Taylor. Beliau adalah orang Inggris yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita Injil ke pedalaman Tiongkok. Beliau adalah pendiri dari badan pengutus misionaris yang bernama China Inland Mission atau Badan Misi ke Pedalaman Tiongkok yang pernah menempatkan lebih dari 1.000 misionaris ke berbagai tempat di pedalaman Tiongkok yang semuanya hidup dari iman kepada Tuhan, sepenuhnya berharap kepada Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan termasuk keperluan keuangan mereka tanpa pernah minta uang atau berhutang uang kepada siapapun juga. Pendeta Hudson Taylor terkenal dengan kata-katanya, pekerjaan Tuhan bila dikerjakan dengan cara-cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan persediaan Tuhan. Itulah yang mereka alami, buktikan, dan saksikan. Pada waktu itu sekitar 150 tahun yang lalu, diperlukan waktu 6 bulan untuk mengirim surat dari Tiongkok ke Inggris dengan kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat udara. Di Inggris diperlukan waktu 6 bulan atau lebih untuk menggalang dana yang diminta misionaris. Diperlukan 6 bulan untuk mengirim uang dari Inggris ke Tiongkok dengan kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat udara. Diperlukan waktu beberapa bulan lagi untuk menyampaikan uang dari Shanghai ke pedalaman melewati bahaya bandit dan perampok. Jadi diperlukan waktu sekitar 2 tahun untuk memberitahukan kebutuhan keuangan dan sampai menerima kiriman uang dari badan pengutus misi di Inggris. Jadi, bila misionaris yang diutus oleh pendeta Hudson Taylor ke pedalaman Tiongkok tidak bertekad untuk hidup mengandalkan Tuhan saja, mereka akan mati kelaparan dan atau terlilit hutang yang merusak kesaksian mereka sebagai saksi bagi Kristus. Karena itu, pendeta Hudson Taylor menetapkan satu kebijakan keuangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak boleh ada hutang. Prinsip yang diterapkan, Taylor percaya bahwa jika Tuhan menghendaki sebuah pekerjaan terjadi, Tuhan yang akan membiayainya. Ia menolak keras untuk meminjam uang ke bank atau berhutang kepada pemasok. Bahkan ketika kas organisasinya benar-benar kosong, ia secara harfiah menyesuaikan skala pengeluaran hariannya dengan pendapatan yang ada. Jika dana belum masuk, mereka akan memangkas pengeluaran, hidup dengan sangat sederhana dan berdoa daripada mengambil pinjaman. Hasilnya, kedisiplinan pendeta Hudson Taylor dan lebih dari 1.000 misionaris di pedalaman Tiongkok untuk selalu menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan aktual yang sebenarnya, bukan pendapatan yang diharapkan, membuat badan misi ke pedalaman Tiongkok berhasil bertahan melewati masa-masa krisis ekonomi, perang, dan kelaparan di Tiongkok tanpa pernah sekalipun bangkrut atau tercekik tagihan hutang. Mereka membuktikan dan menghayati kebenaran firman Allah yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Alasan ketiga, mengapa sebaiknya kita menghentikan kebiasaan berhutang adalah karena ada hutang yang terjadi karena sebuah teguran dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita akan memberi pinjaman dan tidak perlu meminta pinjaman bila kita hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Firman Allah berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah,
yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Seorang yang hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah akan memberi pinjaman dan tidak ada keperluan untuk meminta pinjaman. Ini janji firman Allah. Sedangkan bila seseorang tidak hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah, ia akan terkutuk dan orang lain akan memberi pinjaman kepadanya, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Memang ada hutang yang terjadi karena keadaan darurat atau musibah di luar kendali kita. Namun firman Allah memperingatkan bahwa ada hutang yang terjadi karena sebuah teguran dari Tuhan. Bagi beberapa orang, hutang yang terus-menerus melilit bisa menjadi tanda peringatan bahwa ada yang tidak beres dalam cara orang itu mengelola keuangan atau dalam hubungannya dengan Tuhan dan atau sesama. Beberapa dosa yang mendatangkan kutuk yang dapat membuat seseorang terpaksa harus berhutang untuk mencukupkan keperluan hidupnya adalah pelanggaran kepada 10 perintah Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita harus menyembah Tuhan yang benar. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan yang benar harus disembah dengan cara yang benar. Tuhan harus menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lain yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita harus menghormati Tuhan. Nama Tuhan harus dipakai sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk dipuji dan disembah, untuk mengucap syukur, untuk memberkati, untuk berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan untuk mengalahkan iblis, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetap bekerja, berdagang, atau pergi tamasya atau jalan-jalan sehingga tidak bisa beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu adalah pelanggaran kepada firman Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bila mau panjang umur dan bahagia, hormatilah orang tuamu. Kita wajib mengasihi sesama dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengucapkan saksi dusta berarti memfitnah orang atau menggosipkan orang tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenaran gosip. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seringkali hutang terjadi justru karena kita melanggar hukum ke-10 ini. Kita mengingini gaya hidup tetangga kita. Dosa yang lain yang mendatangkan kutuk, yang dapat membuat seseorang terpaksa harus berhutang untuk mencukupkan keperluan hidupnya adalah dengan menipu Allah. Firman Allah berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Seseorang menipu Allah bila mereka tidak setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Akibatnya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Sebaliknya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berjanji akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap orang yang setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan mereka kepada Tuhan, sehingga tidak ada keperluan bagi mereka untuk berhutang. Apabila dosa-dosa yang menyebabkan seseorang menjadi terkutuk sehingga terpaksa harus hidup mengandalkan hutang dibereskan dan dimintakan pengampunan dari Allah dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membebaskan orang itu dari jerat hutang. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk dalam janji Tuhan untuk mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan adalah menolong anak-anaknya keluar dari jerat hutang. Alasan keempat, mengapa sebaiknya kita menghentikan kebiasaan berhutang adalah kebiasaan berhutang membuat kita mengandalkan manusia, menjadi hamba manusia dan bukan hamba Tuhan. Firman Allah berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jangan pernah berhutang demi gengsi. Lebih baik hidup sederhana dan merdeka daripada hidup kelihatan mewah tetapi menjadi budak pemberi hutang. Bila ada yang sudah terlanjur terjerat oleh hutang, maka harus segera melepaskan diri dari jerat hutang dengan cara berhenti berhutang. Jangan membuat hutang baru untuk membayar hutang lama. Apabila memungkinkan, berusaha mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan menjadi sopir Gojek, sopir Grab, atau usaha lainnya. Jualah harta atau aset yang masih dimiliki untuk melunasi semua hutang. Mintalah pertolongan Tuhan dengan membawa segala keperluan kita kepada Tuhan di dalam doa. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita harus lakukan ini terus-menerus sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 15 tahun yang lalu, sepasang suami istri diberkati pernikahannya di GSJA Mercy for All. Lebih dari 4 tahun kemudian, mereka merindukan sebuah rumah sederhana milik sendiri. Harapan itu membuat mereka berencana membeli rumah melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Kemudian mereka membayar uang muka sebesar 6 juta rupiah untuk mengajukan KPR di suatu kompleks perumahan. Namun ketika proses pengajuan kredit dimulai, mereka dihadapkan pada kenyataan ada dokumen yang diminta pengembang yang tidak bisa dilengkapi. Seorang sales atau juru jual menawarkan jalan pintas dengan membuat dokumen fiktif. Cukup membayar tambahan 1 juta rupiah dan KPR pasti disetujui. Suami istri ini tahu bahwa hal ini melanggar perintah Tuhan. Dengan tegas mereka menolak. Akhirnya mereka membatalkan niat mengajukan KPR meski harus merelakan kehilangan uang muka yang sudah dibayar. Lalu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kerinduan mereka kepada Tuhan, minta agar Tuhan memberi rumah bagi mereka. Beberapa bulan kemudian ada kabar dari orang tua istri bahwa ada sebuah rumah dekat dengan rumah orang tuanya yang mau dijual, bahkan tidak jauh dari perumahan yang dulu mereka incar. Rumah itu milik seorang janda yang telah meninggal dan anaknya yang masih kecil akan diasuh oleh keluarganya. Karena tidak bisa mengurus rumah, keluarga itu berniat menjualnya dengan harga sangat murah, hanya 25 juta rupiah saja. Ini kejadiannya pada tahun 2016, 10 tahun yang lalu. Bahkan pembayarannya boleh dicicil beberapa kali. Sepasang suami istri itu hampir tidak percaya.
tanpa harus berhutang KPR selama 10-15 tahun. Mereka bisa membeli rumah itu dengan tabungan dan penghasilan yang ada. Tuhan menjawab doa mereka dengan cara yang tidak terduga. Kini rumah sederhana itu berdiri kokoh dekat dengan orang tua mereka, menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan bisa mengadakan mujizat, memberi rumah, bahkan tanpa harus berhutang. Mari kita putuskan bahwa Tuhan adalah penolongku. Mari kita putuskan untuk mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Mari kita putuskan untuk menghentikan kebiasaan berhutang. Jangan membuat hutang baru untuk membayar hutang lama. Mari kita putuskan apabila memungkinkan, berusaha mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan menjadi sopir Gojek, sopir Grab, atau usaha lainnya. Mari kita putuskan untuk menjual harta dan atau aset yang masih dimiliki untuk melunasi semua hutang. Mari kita putuskan untuk hidup berpadan dengan apa yang ada. Mari kita putuskan untuk meminta pertolongan Tuhan dengan membawa segala keperluan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Katakan bersama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan. Menyenangkanmu, Amin. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ayo lebih lagi katakan. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
rohku. Hanya itu kerinduanku. Irialamu, Anamasa Karialamu, Anamasa Karialamu, Anamakasana Karialamu, Anamasa Karialamu, Irialamu, Anamasa Karialamu, Irialamu, Anamasa Karialamu, Irialamu, Anamasa Karialamu, Irialamu, Anamasa Karialamu, Anamasa Karialamu, Irialamu, Karialamu, Irialamu, Karialamu, Irialamu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kana makatandacho, kana makatandacho, kana makatandacho, kana makusyai, kana makusyai. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Mari kita mengakuinya dan mari kita memohon pengampunan Allah. Ilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai, kana makusyai. Irialamo, kana makapandato, kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pengampunan Allah untuk setiap orang yang berdosa karena mereka pernah menyembah Allah asing. Ampunilah Tuhan mereka yang pernah menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah Tuhan mereka yang pernah tidak menghormati Tuhan, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah Tuhan mereka yang tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah Tuhan mereka yang tidak menghormati orang tua. Ampunilah Tuhan mereka yang pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Ampunilah Tuhan mereka yang pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa mereka yang pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Ampunilah ya Bapa setiap dosa karena tidak setia dan atau lalai dalam mengembalikan apa yang semestinya kami persembahkan kepada Tuhan. Ilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai. Semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kuat dan roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kesulitan keuangan yang disebabkan karena dosa-dosa ini kami mohon agar dilenyapkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa ini kami mohon agar disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hubungan yang rusak, kepercayaan yang hilang karena dosa-dosa ini kami mohon agar dipulihkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai. Bapa kami di sorga,
Kami percaya boleh karena iman kepada Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu, dan Engkau adalah Bapa kami yang di sorga, yang mampu dan mau memberi makan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami dan tidak akan membiarkan kami. Tuhan adalah penolong kami. Bapa kami di sorga, kami percaya bahwa ada hutang yang terjadi karena sebuah teguran dari Tuhan. Kami percaya bahwa kebiasaan berhutang dapat membuat kami mengandalkan manusia, menjadi hamba manusia dan bukan hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Bapa mengampuni kami bila kami pernah mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah serakah dengan menginginkan gaya hidup milik tetangga. Ampuni kami Tuhan bila kami pernah berhutang untuk gaya hidup demi menjaga gengsi. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan hutang dengan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan menghentikan kebiasaan berhutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan tidak membuat hutang baru untuk membayar hutang lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan apabila memungkinkan berusaha mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan menjadi sopir Gojek, sopir Grab atau usaha lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan menjual harta dan atau aset yang masih dimiliki untuk melunasi semua hutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan hidup berpadan dengan apa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan untuk keluar dari lilitan jerat hutang dengan membawa segala keperluan kami kepada Tuhan di dalam doa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menguasai diri dan tidak memaksakan diri untuk membeli barang atau jasa, padahal kami tidak memiliki kemampuan untuk segera melunasinya bila tagihan datang. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menguasai diri dan tidak membayar hutang lama dengan membuat hutang baru. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menguasai diri dan tidak menunda keputusan untuk segera melunasi hutang-hutang kami bila ada. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menguasai diri dan jangan sampai masih ada hutang atau kewajiban yang dibiarkan tidak dibayar. Tolong kami ya Tuhan, agar kami berusaha dan bisa secepatnya melunasi semua hutang dan kewajiban kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami setia mempersembahkan apa yang seharusnya kami persembahkan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga kami bersedia menjadi murid Yesus yang berhenti berhutang, hidup dalam kemerdekaan keuangan, menikmati persediaan Tuhan yang berlimpah, karena Tuhan adalah penolong kami. Mari kita ucapkan bersama-sama kata-kata doa ini. 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ada di antara kita ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Adakah ya Bapa mujizat kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu? Adakah mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu? Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak. Tolonglah ya Tuhan anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu. Yang memberikan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Segala kekurangan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus semua roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, roh fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan bentuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan bentuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bapak dan Ibu juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk Bapak dan Ibu sekarang ini.
Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya, saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya juru selamat, hidup saya bersedia, hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni, dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembah-Mu, lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Siap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah
hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.
ajaib